Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil azim adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaika ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Wa ba'du. Para alim ulama, pengurus Masjid Istiqlal, imam kita, para asatiz wal asatijah, sahabat-sahabat fillah, jamaah Masjid Istiqlal rahimakumullah. Insyaallah Allah mampu. Alhamdulillah Allah bahagiakan kita dengan karunia hidayahnya bisa melaksanakan sholat terbaik awal waktu berjamaah di masjid. Semoga dengan melakukan ibadah yang terbaik Allah karuniakan kehidupan yang terbaik, rezeki yang terbaik, rumah tangga yang terbaik, dan wafat dalam keadaan terbaik. Dan insya Allah Allah bahagiakan kita nanti mendapatkan karunia surga yang terbaik. Amin Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insya Allah kita yang selalu berusaha menghidupkan sunnahnya dan berharap mendapatkan syafaatul ujma di yaumil qiyamah. Ingat kesini itu ingat murabi, ingat kesitu ingat almarhum murabi kita. Dan itu walaupun tadi sudah baca Al-Fatihah, kita baca satu Al-Fatihah sekali lagi karena berkat karomahnya beliau, ya, kita semua wabil khusus saya pribadi mendapatkan hikmah dari dulu sama Paman Gafar, ya, dari Depok gitu. Maka bisa nulis buku hari-hari bersama Bang Arifin. Banyak kejadian-kejadian yang luar biasa yang kita bisa mengambil ibrah dari pelajaran itu. Karena itu mari kita terlebih dahulu mengirimkan suratul Fatihah sekali lagi untuk Nabi tercinta kita almarhum Ki Haji Muhammad Ali bin Ilham bin Haji Ilham Al-Buti. Insyaallah yang kita yakini Allah min riyadil jannah, ya, dikumpulkan bersama wali Allah, mendapatkan karunia Allah insyaallah. Ala hadiniyah wa lakithar salihah, khususnya dari almarhum Haji Muhammad Ali bin Haji Ilham Al-Buti, khususnya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak semua jemaah rahimakumullah, hari ini kita mengangkat tema haji dan kurban. Ibadah yang dilaksanakan di bulan Dzulhijjah. Terima kasih jazakallah. Haji itu ibadah yang istimewa. Keistimewaannya pertama merangkum semua ibadah. Ibadah hati, ibadah lisan, ibadah harta, ibadah fisik, semuanya ada di dalam ibadah haji. Kalau murabi itu dulu yang saya dengar tausiah yang masih mengingat, haji itu semua rukun Islam itu ada di ibadah haji. Ada syahadat, ada sholat, ada puasa, ada zakat. Jadi ibadah haji itu ibadah yang teristimewa. Karena itu kita sebagai muslim itu harus punya niat untuk menunaikan ibadah haji. Kalau tidak, in yamut yahudiyan au nasrani, silakan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Saya tanya jamaah, udah niat belum? Ya. Nah, udah. Buktinya apa? Bukan. Niat itu kalau fikih itu apa? Qasdul fi'li muqtarinan bi fi'li, bermaksud sesuatu yang disertai dengan perbuatan. Buktinya niat apa? Nyetor.
Buktinya dia apa? Nabung. Nah itu bukti. Jadi kalau belum menyetor, belum nabung berarti belum ada buktinya, baru azam saja. Ya, mudah-mudahan semua kita diberikan karunia bisa melaksanakan ibadah haji semua. Amin. Nah, ibadah hati, zikir diam-diam, mendoakan orang lain diam-diam, zikir di hati. Ibadah lisan, ya, yang kita baca tadi subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baca Al-Qur'an, shalawat. Ibadah fisik, sholat yang kita lakukan tadi, ya kan? Qobliyah, bahkan dari tahajud, witir, qobliyah, subuh, sholat subuh, itu ibadah fisik. Puasa ibadah fisik. Kemudian ibadah harta, ongkos naik haji. Tapi harus diingat bahwa ibadah haji itu panggilan Allah. Kalau Allah sudah memanggil hambanya, pasti dia akan menuju ke sana. Ini pengalaman dulu ya, ini pengalaman pribadi. Saya termasuk hamba Allah yang diberikan kesulitan untuk menunaikan ibadah haji. 3 kali gagal. Yang pertama sekitar tahun 2005, ini pengalaman. Ketika ngaji malam Rebo di Masjid Al-Amru di Taqwa, Robi Al-Malum ya Haji Muhammad ini memanggil, Saifullah nanti selesai ngaji ke rumah. Iya bang, saya ke rumah. Lalu sampai di rumah, ya, beliau menyampaikan, insya Allah tahun ini antum menjadi nama Allah, menunaikan ibadah haji. Ini orang yang berangkatkan di samping beliau. Alhamdulillah, waduh, seperti apa namanya? Ya, dapat hadiah yang luar biasa. Nah, singkat cerita, beberapa waktu itu belum zaman WA, masih telepon SMS. Saya nunggu sudah bulan Syawal, Dzulqa'dah kok nggak ada kabarnya berangkat atau tidak. Akhirnya kan saya dapat nomor telepon yang memberangkatkan itu, saya telepon, Pak maaf, waktu itu di malam Rabu di Masjid Al-Amri di rumah almarhum Ustaz Arifin, ya, Bapak kan sudah berjanji insya Allah berangkatkan saya ibadah haji. Oh, apa jawabannya? Maaf Ustaz, saya lupa memberitahukan antum bahwa seluruh jamaah di travel saya nggak ada satupun yang berangkat. Kenapa memang? Karena travel saya di Brendel lah, ditutup sama pemerintah karena ada kasus, nggak jadi berangkat. Belum takdirnya, alhamdulillah. Tapi langsung dapat hadiah umroh waktu itu, dan umrohnya pun berdua terus sama Robi. Ya kemana-mana berdua, di kamar berdua. Oh itu benar-benar nikmat tuh, hadiahnya pengganti haji. Kemudian tahun 2010 atau berapa di sini nih? 5 orang yang akan diberangkatkan, masuk paman ya? Tahun 2010 ya? Kalau nggak salah 2010. Saya terlambat datang karena mungkin agak kesiangan, ingin pipis kan, sholatnya di masjid itu tuh yang masuk keluar tol, masjid apa tuh? Di situ masjidnya. Jadi nggak di Azikra. Beliau itu memberitahukan insya Allah tahun ini ada 5 orang sahabat Arifin yang akan berangkat haji. Baru 4 orang tadi disebutkan nama-namanya. Ya, di antara paman kali ya, paman. Ya. Nah, 1 orang itu belum masih cari siapa gitu. Saya terlambat, datang belakangan tuh dari situ tuh. Nah, itu tuh orang Parung tuh, orang Parung tuh. Orang Parung tuh. Ada apa nih, bingung saya, ada orang apa nih? Antum insya Allah tahun ini berangkat haji. Alhamdulillah. Oh, senang banget. Kita udah ngurus semuanya kan paman ya. Udah ngurus paspor macam-macam. Kalau tidak salah seminggu atau berapa minggu sebelum berangkat ditelepon, Saifullah maaf, kita nggak jadi berangkat. Kenapa emang bang? Yang memberangkatkan ditangkap sama KPK. Ya benar kan? Ini benar cerita benar pak. Nggak jadi berangkat. Nah inilah Allah takdirkan susah banget berangkat haji. Ya Allah. Tapi langsung dapat hadiah lagi umroh. Ah itulah. Jadi 3 kali umroh sama umroh. Ya sebagai mungkin ya. Apa namanya istilahnya ya karena nggak jadi itu haji kan. Udahlah akhirnya saya sama istri ngomong, yang kalau begitu kita ini memang tidak boleh mengharapkan manusia, jangan mengharapkan kosasi ongkos dikasih. Lalu kita bertekad, kita nabung tuh 2010 nabung. Ya Allah hamba ingin menunaikan ibadah haji, mungkin ini lewat kita nabung. Waktu itu masih Bank Syariah Mandiri, sekarang BSI. Kita nabung 100.000, 200.000. Ya, itu karena niat kita haji, enggak tahu itu Allah mudahkan 2 tahun itu
itu terkumpul bagi saya yang susah ini 50 juta 2 tahun dapat. Alhamdulillah itu. Lewat apa? Enggak tahu dah. Dapat dari Azikra Ustaz. Ini antum bisa enggak ngisi di Natuna? Ngisi di Batam? Oh, alhamdulillah tuh. 2 tahun itu ngisi luar kota terus. Alhamdulillah. Akhirnya kan bisa 50 juta untuk dapat porsi 2 orang. Tahun 2012 kita daftar. Alhamdulillah akhirnya berangkat tahun 2020. Corona tidak jadi lagi berangkat. Ya kan, semua jamaah haji Indonesia, seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, tidak berangkat karena COVID-19. Ya kan, hanya yang berada di Mekah yang bisa menunaikan ibadah haji. Allahu Akbar. Tahun berikutnya 2021 juga nggak jadi berangkat. Ya kan, 2 tahun kan, Ka'bah itu nggak nerima dari luar, hanya orang yang ada tinggal di sekitar Saudi Arabia atau di Mekah baru bisa menunaikan ibadah haji. Ya udahlah, mungkin ini Allah takdirkan. Alhamdulillah 2022 berangkat dan saya haji mandiri. Apa itu mandiri? Ngurus sendiri, tidak ikut KBIH, tidak ikut travel. Ya, karena kita sudah umroh, sudah tahu kan, sudah bentuknya gimana sudah tahu. Jadi bayarnya pun lebih murah. Kalau ikut travel kan bisa ada uang yang lebih pas sesuai dengan angka dari pemerintah 35 juta. Ya, sendiri ya, itu menambah. Nah, alhamdulillah 2000. Apa hikmahnya? Dulu Murabi mengajarkan sebuah doa. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu, tapi berikan hamba kecerdasan menangkap hikmah di balik setiap takdirmu. Apa hikmahnya? Kenapa nggak jadi berangkat berkali-kali? Baru berangkat tahun 2022. Hikmah yang pertama, 2022 itu jamaahnya hanya 1 juta dari seluruh dunia. Hanya umurnya pun di bawah 60 tahun karena setelah Covid baru dibuka. Sedikit, artinya haji tidak berdesak-desakan. Ya kan? Yang meninggal pun lebih sedikit kan, karena memang masih muda-muda 60 tahun ke bawah. Hikmah pertama. Hikmah yang kedua, at-tahadus bin nikmah. Saya pertama kali haji dihubungi sama Kemenang. Pak, melihat gelar, ada gelarnya MA, kalau itu cuma gelar doang. Makan ayam kan MA. Antum bisa enggak di kloter 41 itu enggak ada yang bisa untuk khutbah Arafah? Ya Allah, Pak maaf, saya belum pernah haji, apalagi khutbah Arafah. Kalau khutbah Jumat, alhamdulillah setiap Jumat. Khutbah Idul Fitri, khutbah Idul Adha, khutbah gerhana pernah. Arafah enggak ada orang lain, antum ya. Bismillah, iya siap. Alhamdulillah. Itu kan hikmahnya kan, ditunjuk menjadi ustaz untuk khutbah Arafah di kloter 41. Satu itu Depok, Garut, beberapa daerah. Pokoknya kloter 41 khutbah Arafah. Merinding tuh dapat tugas itu. Nah, masya Allah, itulah hikmahnya. Hikmah yang berikutnya, karena saya lagi bangun pesantren, selesai khutbah tuh, khutbah Arafah. Bapak-bapak jamaah duyufullah, ini kita ada di Arafah. Doa mustajab, pengen cepat doanya dikabulkan. Itulah jualan ustaz. Saya lagi bangun pesantren, mudah-mudahan bisa ikut bantu. Oh, langsung spontanitas itu. Ada yang ngasih dolar, ada yang ngasih real, ada yang ngasih, ada yang minta nomor rekening. Alhamdulillah, lantai ketiga berkat khutbah Arafah itu bisa. Alhamdulillah, pesantren Qur'an. Itulah hikmahnya. Kenapa kok nggak jadi? Hikmah yang berikutnya, ternyata hukum Arafah 9 Zulhijjah 2022 pas berbarengan hari Jumat. Berarti namanya apa? Haji Akbar. Hikmah fadilah Haji Akbar adalah pahalanya sama dengan melaksanakan 80 kali haji. Masya Allah. Haji Akbar pas barengan itu. Itu hikmahnya. Ya kan, ditentukan oleh Kementerian Saudi bahwa Arafah hukum pas hari Jumat. Ya kan? Kita nggak sholat Jumat karena kita sudah sholat khutbah Arafah. Ya kan, sholat Zuhur dan Asar karena jamak kosor, karena harus ke Musdalifah untuk mempersiapkan melontar jumrah. Bermalam di Musdalifah, ke Mina, lebar jumrah. Jadi kita nggak sholat Jumat karena kita lagi sedang melaksanakan rangkaian ibadah. Tidak puasa Arafah, tidak sholat Jumat karena kita sudah hukum Arafah, sudah khutbah Arafah. Itu hikmahnya, masya Allah. Allah Akbar. Itulah dibalik
peristiwa apapun pasti ada hikmah. Allahu Akbar. Ini tahdus hikmah. Jadi artinya adalah haji itu panggilan Allah. Kalau Allah sudah memanggil, Allah mudahkan seseorang menuju ke sana. Makanya haji itu Bapak-bapak rahimakumullah macam-macam Pak. Pertama namanya haji mansur. Berangkat haji halaman digusur orang Betawi. Jual tanah. Ya kan Pak ya? Pengen cepet karena tanah Jakarta 1 meter 20 juta. Tuh tetangga ada 4 orang berangkat tahun ini karena 250 juta apa ya? Yang haji plus itu kan. Ah itu kan. Ya, karena dia habis jual tanah. Ya Allah. Haji mansur. Yang kedua haji kosasi. Ongkos dikasih. Paling enak. Siapa ini? Pembimbing haji. Murabi kita Ki Haji Muhammad Abu Syukur, itu kan ya. Ki Haji Muhammad Iwan Zawawi, ya kan? Ki Haji Muslim Ali itu kosasi itu ongkos dikasih itu paling enak tuh. Tapi juga kita yang awam yang seperti ini bisa nggak kosasi? Bisa. Ini ada kejadian yang menarik. Yang pertama itu tukang nasi uduk. Dia di Ciputat ini. Ya, setiap mau jual nasi uduk berarti kan berangkatnya malam-malam ke pasar sekitar jam 1 untuk belanja untuk jualan nasi uduk. Ketika nyebrang ditabrak sama mobil. Lalu yang nabrak itu tanggung jawab. Dibawa ke rumah sakit. Lalu dia ngomong, maaf Mak Haji, saya tidak tahu karena masih gelap. Semua biaya haji akan saya tanggung, tapi mohon maafin saya Mak Haji, saya nggak tahu ada emak yang sedang nyebrang. Insya Allah saya maafin, tapi maaf Pak, kata Mak Haji itu, saya belum haji. Belum haji, insya Allah tahun ini Mak Haji tak berangkat haji itu. Jadi kalau di antaranya pengen cepat berangkat haji, cepat-cepat keluar ke jalan raya, cari mobil, insya Allah ditabrak. Gimana Bapak? Iya, insya Allah bukan haji. Itulah karunia Allah. Yang kedua, supir taksi. Dia selalu kalau nyupir itu pakai peci, ya kan? Suatu saat penumpangnya ketinggalan tas. Tasnya itu isi dokumen, isi uang, macam-macam lah. Lalu dia jujur dia kembalikan itu ke alamat yang ada di tas itu, dikembalikan tasnya. Ya, senang banget itu orangnya. Terima kasih Pak Haji. Ini uangnya memang gak seberapa, hanya sekedar puluhan juta dah. Kalau menurut dia gak seberapa karena uangnya miliaran. Tapi dokumen-dokumen ini yang menentukan perusahaan saya. Maaf Pak, saya belum haji. Nah itu Bapak pakai poci haji. Memang cita-cita saya ingin haji. Insya Allah sebagai rasa terima kasih Bapak saya kepada Bapak, insya Allah tahun ini antum haji. Makanya pakai poci haji terus walaupun belum haji. Ya insya Allah nanti ada yang memberangkatkan orang untuk haji. Dengan caranya Allah, ya itulah ceritanya aja. Allah itu namanya haji kosasi. Yang ketiga, haji abidin atas biaya dinas. Misalnya orang yang di Kementerian Agama, itu banyak tuh teman-teman saya PNS di Kementerian Agama, jadi kepala KUA atau di pengadilan agama yang bisa menunaikan ibadah haji karena memang ada jatah untuk menjadi ketua kloter pembimbing haji dari Kementerian Agama. Itu namanya haji abidin. Haji abidin atas biaya dinas. Wartawan dari TV, ya kan bisa haji karena dinas. Itu juga ibadah haji karena biaya dinas. Ada lagi namanya haji, apalagi ini ya, haji kasab karena usaha. Karena memang dia bertekad, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin innallaha la yaghfiru Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum sehingga dia merubah nasib dia sendiri. Ya. Dia rubah dengan apa? Kerja keras. Dia sungguh-sungguh berusaha untuk bisa menunaikan ibadah haji. Makanya sekarang di TV ditayangkan tuh pemulung bisa haji, tukang sampah, ya tukang bakso, kemudian karena dia usahanya benar-benar keras, dia tabung setiap harinya untuk menunaikan ibadah. Allah berangkatkan tahun ini, tahun sebelumnya kan banyak. Karena usaha yang kuat dia bisa menunaikan ibadah haji kasab namanya. Ya, ada juga orang
ibu-ibu berangkat haji karena dia hanya tinggal jual daun pisang, Pak, bisa menunaikan ibadah haji. Kenapa Bu bisa haji? Alhamdulillah, saya jual pisang dan kebun-kebunnya, Ustaz. Ya, Allahu Akbar. Intinya adalah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Karena Allah menunaikan ibadah haji itu. Karena haji itu panggilan Allah. Karena itu kita mesti niat yang kuat. Buktinya kita nabung. Buktinya adalah kita kerja keras. Insya Allah, misalnya kita sudah nyetor tapi belum berangkat, nanti di akhirat kita sudah haji. Seperti dua kakak kandung saya yang belum lapar. Ini paman ini biasanya tahun duka cita. 4 orang meninggal dalam 1 tahun ini. Kakak saya 3, kemudian mertua saya. 2 orang ini, yang 1 orang sudah haji, 2 orang ini sudah nyetor haji. Tapi kan antrian di Depok itu dia tahun 2027, satu lagi 2028, karena nggak bareng daftarnya, ya kan? Tapi Allah takdirkan tahun ini meninggal. Di akhirat yakinlah beliau sudah haji. Ya, almarhum Ustaz Salihuddin dan almarhum Ibu Sahamah. Nah itu Allah Akbar. Nah itu artinya adalah kita harus punya niat haji. Kalau cerita murabi ya almarhum Kiai Haji Muhammad Arif Ilham, beliau itu haji masih bujangan. Paman pasti tahu ya kan? Nah, beliau nelpon abah orang tuanya, bah, mohon doanya supaya Arifin bisa menunaikan ibadah haji. Padahal nelponnya sudah di bandara mau berangkat, masih bujangan tuh. Allah Akbar. Dia kan banyak ceritanya. Abah kaget lah. Dikirain nelpon itu minta supaya berangkat haji, padahal sudah di bandara mau haji. Ya Allah ya Rabbana, masih bujangan. Beliau itu ngamen ya. Nah yang tahu paman Gapar nih, ngamen Pak, ngamen dengan lagu-lagu barat itu kan, masya Allah ya. Dari hasil dakwah, dari hasil ngamen dia ngumpulin uang dan itu hasil usaha beliau sendiri. Allah Akbar. Itu cerita beliau. Nah lebih tahu persis karena saya kenal almarhum itu tahun 2002, jadi berarti tidak mengalami ketika bujangan ya. Nah itu Pak, haji ini artinya adalah panggilan Allah. Karena itu kita doakan semua jamaah yang menunaikan ibadah haji ini meraih haji yang mabrur, haji yang mabrur. Dan kita ketika membahas haji ini yakin insya Allah dengan kekuatan doa, usaha yang keras, kita bisa diberikan oleh Allah karunia memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu pertama haji. Yang kedua kurban. Karena temanya 2 nih. Kurban itu secara bahasa artinya dekat. Orang yang berkurban maka dia akan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah artinya dekat dengan hidayah Allah, dekat dengan kasih sayang Allah, dekat dengan pertolongan Allah, dekat dengan maghfirah ampunan Allah, dekat dengan ridhonya Allah. Kurban itu kan syariat dari Nabi Adam. Ketika Qabil dan Habil memberikan perintah Allah untuk berkurban, yang satu diterima, yang satu ditolak. Kenapa ditolak? Karena memberikan sesuatu yang buruk, sedangkan diterima memberikan yang terbaik karena Allah la ilaha illallah wala dimawa lakin taqwa. Karena ketakwaan itulah yang Allah terima. Yang kedua syariat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah As-Saffat, ya kan? Ayat 100 sampai 114 itu lengkap penjelasannya bagaimana syariat kurban itu. Saya tidak menjelaskan ayatnya, kita bahas fikih kurbannya. Nah, kurban itu ada fikih kurban itu syarat kurban. Pertama, syarat keyakinan. Ya, syarat keyakinan. Baik yang berkurban ya, itu harus muslim. Yang menyembelih hewan kurban harus muslim. Artinya kalau ada orang ngasih sapi tapi dia bukan muslim, dia agama lain, tidak sah kurbannya. Masa ya siapa begitu ya namanya kita sebutkan dukung, nggak bisa, tidak sah, ditolak. Jadi harus muslim. Yang menyembelih juga harus muslim. Tidak sah kurban itu yang menyembelih
bukan muslim, misalnya kafir, ahli syirki, itu dia boleh. Nah itu yang pertama, syarat keyakinan. Yang kedua, syarat niat dan tujuan. Apa niatnya? Makanya dalam doa kurban itu apa? Allahumma minka walaka. Ya Allah, kurban ini, sapi, kambing, onta ini darimu ya Allah, dan untukmu ya Allah. Artinya innamal a'malu binniyat. Amal bergantung dengan niat. Misal nanti nih mau zaman pilkada. Kalau kemarin kan pilpres, pileg, sekarang pilkada kan, pemilihan kepala daerah, ya kan, langsung. Kan ada pilkab, ada pilkada. Bedanya tipis tuh Pak. Kalau pilkab lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Kira-kira begitu. Tapi insya Allah kalau yang aman enggak lupa. Nah, apa? Dia berkorban karena ingin dipilih. Dia berkorban tujuannya untuk politik. Dia berkorban tujuannya untuk bisnisnya. Dia berkorban untuk dagangan laris. Dia berkorban supaya bisa nikah lagi. Itu nggak sah. Ini menurut fikih saja sudah tidak sah. Syarat niat dan tujuan. Kurban itu harus lillahi ta'ala. Dan semua ibadah pun begitu. Kenapa kita diajarkan oleh ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita sholat, usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilat qiblat adaan lillahi ta'ala. Kita puasa, nawaitu shawawadin an adai fadisari Ramadan ajisanati fardhu lillahi ta'ala. Kita zakat, nawaitu an zakat al-fitri, zakat al-mal, an-nafsi, an-waladi wa an-zawji, zawji, banyak amat. Fardhu lillahi ta'ala, supaya apa itu? Supaya kita harus luruskan niat dalam kurban, harus karena Allah. Tujuannya mencari ridho Allah. Kemarin saya bahas di pengajian ya malam Senin hadis arba'in. Hadis yang pertama itu tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa itu niat? Tadi sudah dijelaskan. Bermaksud sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Kemudian kenapa kita mesti niat? Untuk membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Kita makan niatnya karena Allah, nilainya jadi ibadah. Kita minum niatnya karena ibadah, bernilai ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ibadah. Maaf, kita hubungan suami istri, niatnya ibadah, bernilai ibadah. Udah hafal doanya? Allahumma barik nabi, bukan. Allahumma jadibna syaitan, wa jadibna syaitan bima razaqtana. Ustaz lupa, padahal cucu udah 3, anak 10. Bagi doa apa jadi itu? Semua yang kita laksanakan karena Allah bernilai ibadah. Innamal a'malu binniyat. Tuh. Yang kedua, syarat niat tujuan. Yang ketiga, syarat binatang. Binatang kurban itu sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Pertama, onta. Jadi sekali-kali di Masjid Az-Zikr korban onta. Boleh nggak? Boleh. Cuma masalahnya aneh. Di Indonesia di korban onta kan aneh. Tapi itu yang terbaik. Yang kedua, sapi. Ya, atau kerbau, itu juga boleh dikatakan sapi, sah. Yang ketiga, kambing atau domba atau kibas. Tuh, syarat binatangnya. Boleh nggak kurban dengan ayam? Ya tidak sah. Ini namanya ubudiyah. Ya, qat'i dilalah dalam ilmu usul fikih. Sesuatu yang sudah ditentukan ta'abbudi oleh Allah, tidak boleh direka-reka. Misalnya bapak punya ayam 1000 ayam, kurban tidak sah. Tapi boleh sah, ayam yang dijual beli kambing, itu baru sah. Beli sapi, gitu ya. Nah, ini urutannya. Kemudian kalau onta itu untuk 7-10 orang boleh onta. Kalau sapi 7 orang. Kalau kambing 1 orang atau 1 rumah untuk 1 kambing. Itu
itu diperselisihkan ulama. Saya tidak bahas panjang tentang itu. Lalu umurnya itu kalau onta 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Pernah nggak ada sensus berapa usianya? Ya. Yang penting kita tahu kambing ini sudah layak, sapi itu sudah layak disembelih. Lalu afdolnya jantan, boleh nggak betina? Boleh kalau tidak ada yang jantan. Misalnya nih, saking kesadaran kurban, masyarakat Indonesia semakin luar biasa, semua kambing dimanapun nggak ada kecuali betina. Nah baru boleh. Tapi kalau masih ada yang jantan, makruh kalau betina. Apalagi hamil, jangan. Ya Pak ya, jantan. Kemudian binatangnya harus dalam keadaan hidup sebelum disembelih. Tidak boleh yang sudah mati. Lalu korbannya itu dari yang halal, bukan hasil mencuri, korupsi, hasil riba, nggak boleh. Karena sama, ya. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyibah. Sesungguhnya Allah tuh maha baik, yang terima yang baik-baik. Sama orang haji. Haji ini berangkatnya dari uang apa? Nah, bayangkan kalau tahun 2010 jadi kita ya paman ya. La sa'dai wala la baik. Kan la baik Allahumma la baik. Enggak untukmu. Kamu tidak memungut panggilan karena harta yang kamu tunaikan untuk haji hasil korupsi misalnya untuk anak-anak enggak tahu gitu ya. Alhamdulillah diselamatkan. Bayangkan kalau udah sampai di sono baru ditangkap sampai KPK. Lalu buka di mana kita? Allah Akbar. Lalu syarat-syarat binatangnya harus sehat, tidak boleh cacat, tidak boleh misalnya ujung telinganya terpotong, kupingnya terpotong, kemudian kurus, cacat, matanya rabun, lumpuh, pincang, tuh jangan dibeli. Makanya beli sapi, beli kambing harus ada sertifikat dari khusus peternakan. Ini layak gak dikonsumsi? Apalagi mengandung penyakit. Misalnya sapi makan sampah. Sapi ini mengandung penyakit penyakit antrak atau apa? Nggak boleh ya. Ada cacingnya. Inilah pentingnya sebelum memilih binatang kurban harus diteliti dulu supaya kesahannya kita dalam kurban itu benar-benar sah. Jadi benar-benar sehat, kambingnya sehat, tidak boleh cacat. Kemudian tempat penyembelihannya di mana? Kalau dalam hadis itu di tanah lapang, di tempat kita selesai sholat Id. Supaya apa? Supaya seluruh jamaah sholat Idul Adha menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Karena sunnah hukumnya, atau di tempat penyembelihan. Kemudian waktu, syarat waktu. Kapan waktu berkurban? Selesai sholat Idul Adha sampai tanggal 13 Zulhijjah. Man doha qabla sholah fa innama jabali nafsi wa man jabada ba'da sholah faqad tamma nusuku wa asaba sunnatal muslimin. Siapa orang menyembelih hewan kurban sebelum sholat hari raya Idul Adha, sungguh itu bukan kurban namanya, itu hanya sembelihan biasa, tidak ada pahala kurban. Ya, siapa yang berkurban selesai sholat Idul Adha maka telah sempurna kurbannya sesuai dengan sunnah. Jadi boleh tanggal 10 selesai sholat, 11, 12, 13. Coba Pak kalau pengen trik beli sapi, kambing, pengen murah, belilah tanggal 13. Coba lebih murah. Harga kambing kalau tanggal 10 bisa 5 juta. Harga kambing tanggal 13 bisa 3 juta bahkan 2 juta. Obral. Udah daripada dia pulang kampung, ini masih ada banyak kan? Tuh, boleh tanggal 13 Zulhijjah. Sebelum maghrib ya, sebelum maghrib. Boleh. Cuma masalahnya siapa yang nyembelih, siapa yang ngurus, itu masalahnya doang, itu doang. Ya, kita aja ya. Kemudian syarat alatnya harus apa? Harus yang bisa mengalirkan darah dan dibenarkan oleh syariat, tajam seperti golok dan pisau sejenisnya. Ya, itu syarat-syaratnya. Lalu sisi menyembelihnya, ini udah paham yang suka menyembelih ya.
yang udah belajar sama murabi ya. Ya, abang-abang udah pada belajar ya. Kemudian berdoa. Bismillahi Allahu Akbar. Tidak boleh dengan begini. Kalau kita baca Quran, minum, makan, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika menyembelih, makruh hukumnya Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan pernah kejadian ini di Ciputat lagi. Ada tukang jagal. Dia menyembelih sapi, Bismillahirrahmanirrahim, bagusnya belum, stop, kata kiainya, salah, nggak boleh, nggak sah. Malah beliau mengatakan nggak sah, nggak boleh. Tapi Bismillahi Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita menyembelih, tidak boleh menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, tidak layak, tidak pantas kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim untuk menyembelih hewan. Jadi makanya Bismillahi Allahu Akbar. Tuh, Allahumma minka wa laka. Allahumma taqabbal minni. Ya Allah, terima kurban ini. Sebutkan namanya. Min paman Gafar binna. Sebutkan namanya sebelum menyembelih. Nah, itulah saat-saat mustajabah doa, terutama yang berkurban. Jadi Bapak jamaah rahimakumullah yang mendengar kajian ini, kenapa kita sunnah menyaksikan penyembelihan hewan kurban? Karena ketika tetesan darah pertama sampai terakhir doa mustajab, manfaatkan tuh mobil khusus yang berkurban. Ya Allah, apa hajat kita, sampaikan seluruhnya, hajat dunia akhirat. Ya Allah, mantapkan akidah kami, kuatkan iman kami, murnikan tauhid kami, sehatkan kami ya Allah. Minta apa? Rezeki, minta jodoh, minta. Ya Allah, hamba ingin menunaikan ibadah haji, ingin menjadi tamu ya Allah. Ya Allah, berikan kami, hamba ini ya Allah istiqomah. Minta apa? Pokoknya sampai tetesan darah itu doa mustajab. Yang lain takbirah, Allahu Akbar, Allah. Jadi yang menyembelih, maksudnya bukan disembelih, yang hajatnya hewan itu doa, yang menyaksikan takbirah, itu sunnahnya. Kemudian pembagiannya, syarat pembagian berbeda dengan zakat. Kalau zakat kan dalam surat Taubah itu kan 8 mustahil. Sedangkan kurban ini dibagikan dengan 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk hadiah semua warga, baik dia miskin, kaya, muslim, kafir sekalipun. Misalnya di komplek ini ada yang kafir, berikan. Supaya apa? Oh, ternyata Islam itu rahmatan lil alamin. Tuh, ini beda dengan zakat. Jadi semuanya pas hari raya Idul Adha merasakan nikmatnya daging kurban. Masya Allah. Beda ya. Kecuali kurban nazar. Apa itu kurban nazar? Kurban karena janji. Misalnya nih, kalau anak saya lulus menjadi sarjana, saya akan kurban tahun ini. Akhirnya terjadi itu. Ini contoh nazar. Maka dia tidak boleh menikmati daging kurbannya karena nazar. Tidak boleh mengambil 1/3 tadi karena nazar tadi. Kalau nggak nazar boleh. Ya Pak ya, harus dipahami nih. Nah, ini sekedar syarat apa? Syarat penyembelihan, syarat pembagian daging kurban. Lalu sekarang hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hikmah, fadilah, keutamaan berkurban supaya semangat kita kurban. Udah ya? 10 menit lagi? Oke. Ya, satu ya. Ini hadis-hadis supaya semangat. Pertama hadisnya. Ma'amil ibnu Adam yawman nahri amal ahabu ilallah min yawlid dami wa inna la ta'ti yawmal qiyamah biquruniha wa as'ariha wa azlafiha wa nadama laqawm min Allah bimakani qabla ayaqqa min al-ardi fatibu biha nafsan. Tidak ada satu amalan manusia pada hari raya kurban lebih Allah cintai daripada menyembelih hewan kurban. Kurban itu datang di hari kiamat dengan semua anggotanya, rambutnya, kuku-kukunya. Sesungguhnya darah kurban itu sudah diterima oleh Allah sebelum darah itu jatuh ke tanah. Karena itu fatibu biha nafsan, senangkan dirimu dengan hewan kurban. Hadis yang kedua. Saya langsung matanya karena waktu ya. Ya Rasulullah, sahabat bertanya, ma hajil adiyah? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Sahabat bertanya, Rasulullah, apakah kurban itu?
Rasulullah menjawab, itulah tradisi kakek kita, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka bertanya, "Famalana fima ya Rasulullah?" Lalu apa yang kami dapatkan dari kurban itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Bikulli sya'aratin hasanatun." Qalu fasub ya Rasulullah, qala bikulli sya'aratin minasubhi hasanatun. Tiap rambut itu pahala kebaikan. Rambutnya pahala kebaikan. Bagaimana dengan bulunya? Setiap bulu itu ada pahala kebaikan. Pernah nggak hitung bulu kambing jumlahnya berapa? Wah, sapi berapa? Makanya cari kambing, cari sapi jangan yang botak. Nggak apa, ini istilah aja. Saking pahalanya gede banget. Yang berikutnya hadis Rasulullah SAW, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bi dzalika umirtu ana minal muslimin. Ya Rasulullah, hajalaka wa ali baitika khassah wa jal antum walil muslimin amah, qala balil muslimin amah. Ya Fatimah, qumi fashhadi udiyati. Wahai Fatimah, kata Rasulullah, anak Rasulullah, istri dari Ali bin Abi Thalib, berdirilah, saksikan hewan kurbanmu. Fa innahu, maka sungguh kurban itu yughfarul laki, sungguhnya dosamu akan diampuni oleh Allah bi awal qatratin, dari awal kucuran darah, min damia kuluzan bin amilti, dari setiap dosa yang telah kau lakukan. Bayangkan jumlah darah kurban sebanyak itulah jumlah dosa Allah ampuni orang yang berkurban. Nah, kan semangat lagi kan akhirnya kan. Yang berikutnya, azimu doyahakum faina ala surati mutayakum. Agungkan, muliakan kurban kalian, karena dia nanti menjadi kendaraan di atas jembatan Sirat. Tapi jangan membaikan begini, menjembatan Sirat kita naik kambing, jangan. Membaikan Sirat naik onta, bukan. Itu istilahnya saja. Kendaraan nanti seperti apa? Wallahu a'lam. Bisa jadi kendaraannya jet, kendaraannya pesawat, atau helikopter. Tapi kan helikopter kan ada yang jatuh, meninggal, innalillahi. Presiden Iran kemarin ya, kemudian pesawat di BSD juga lagi latihan, meninggal. Nah, maksudnya begini, jadi Allah siapkan kendaraan karena kurban yang kita berikan di dunia begitu. Kemudian yang berikutnya nih, ya, mandoha thayyiban bi nafsu mu'tazil iyati kana lahu hijabun nar. Siapa orang yang berkurban dengan hati yang ikhlas terhadap hewan kurbannya, maka kurban itu, kambing itu, sapi itu menjadi penghalang dari api neraka jahanam. Masya Allah. Ya Pak, mudah-mudahan apa yang kita baca, yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang manfaat, dan Allah karuniakan kepada kita semua bisa menunaikan ibadah haji dan bisa menunaikan kurban nanti di hari raya Idul Kurban. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, bi barakati wa karamati wal suratul Fatihah.